Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14. Perkenalkan nama-nama kami yaitu Peter, Tiara Puspita, dan Zintia Zaniasya. Kami di sini akan mempresentasikan tentang peran agama dalam menghadapi isu-isu kontemporer seperti fenomena hijrah, jihad, radikalisme beragama, moderasi Islam, literasi informasi, dan pengembangan budaya anti korupsi. Untuk pembicara pertama, saya akan mempersilakan kepada Tiara. Istilah hijrah muncul pada zaman Rasulullah yang artinya berpindah. Dalam konteks sejarah, hijrah adalah kegiatan perpindahan yang dilakukan Rasulullah dan para pengikutnya dari Makkah ke Madinah dengan tujuan menegakkan ajaran Islam. Menurut konteks kontemporer, hijrah dipahami sebagai upaya perpindahan atau mengubah perilaku untuk menjadi lebih baik dengan semangat keislaman yang baru. Latar belakang hijrah pada zaman Nabi Muhammad SAW adalah adanya keinginan untuk mendapatkan tempat berdakwah yang nyaman dan aman dalam menyiarkan syariat Islam. Sedangkan latar belakang hijrah dalam konteks kontemporer adalah adanya niat dan kesadaran seseorang tentang Islam. Niat dan kesadaran untuk mengimplementasikan syariat Islam yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena hijrah yang terjadi saat ini diyakini sebagai bentuk awal kebangkitan Islam yang diprakarsai oleh kaum milenial dengan menjadikannya tren hijrah. Namun, banyak juga kaum milenial yang berhijrah hanya untuk mengikuti tren masa kini, tidak disertai niat yang sungguh-sungguh. Ada pula hijrah yang salah, bahkan menyimpang dari akidah, seperti mengikuti ajaran yang tidak benar. Peran agama dalam menghadapi masalah yaitu belajar agama pada guru yang benar atau bersama. Istiqomah jika sudah berhijrah dan jangan berada di lingkungan atau pergaulan yang salah. Untuk pembicara kedua, saya persilakan kepada Peter. Ya, terima kasih kepada Windy dengan persilakan saya untuk berbicara. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yakni jihad. Ya, jihad sendiri mempunyai pengertiannya yang berasal dari bahasa Arab yang menurut syariat Islam adalah berjuang atau usaha atau ikhtiar dengan sungguh-sungguh. Jihad pula dilaksanakan untuk menjalankan misi utama manusia, yaitu menegakkan din, atau bisa diartikan sebagai agama Allah atau menjaga din tertegak dengan cara sesuai dengan garis perjuangan para rasul dan Al-Quran. Nah, ini contoh itu yang ada di jihad. Salah satunya adalah penindasan warga muslim Uyghur di Cina. Ya, tentunya kalau misalkan tadi itu contoh masalahnya pasti ada latar belakangnya, di mana latar belakangnya adalah Uyghur itu adalah bangsa yang tinggal di daerah Asia Tengah yang berbahasa Turki. Mayoritas penduduknya beragama Islam. Mereka tinggal di wilayah Xinjiang yang dulunya bernama Turkistan Timur sebelum ditakluk oleh Cina. Jadi Uyghur itu adalah bangsa yang awalnya itu tinggal di daerah Asia Tengah, tapi mereka itu mempunyai bahasa sehariannya itu ya bahasa Turki gitu. Dan memang ada beberapa agama di sana di bangsa Uyghur itu, cuman mayoritasnya itu Islam gitu. Dan yang lainnya itu yang minoritas. Dan akhirnya mereka bergabung ke Xinjiang dan peminta provinsi. Dan ini asal usulnya Uyghur itu sebelum tinggal di Turkistan Timur, Barat Cina, teritorial Xinjiang kali ini. Uyghur adalah kumpulan dari beberapa kabilah suku yang berpindah-pindah di Mongolia. Mereka sampai ke daerah ini setelah menguasai kabilah Mongolia serta perjalanan mereka ke arah barat laut Cina pada abad 8 Hijriah. Di Xinjiang ada berbagai etnis, misalnya Uyghur, Kazakh, Oka, Uzbek, Tajik, dan Tatar yang hidup terutama di daerah otonom Xinjiang Uyghur. Ini adalah wilayah dengan area yang luas, banyak kelompok etnis dan banyak agama. Tentunya di Xinjiang itu bukan hanya sedikit suku, tapi ada banyak sukunya, juga agama juga tentunya.
mereka itu Uighur dan Cina itu saling tarik ulur, yang dimana itu pada saat wilayah ini wilayah di Xinjiang itu dikuasai dinasti Ming. Ya, kaum muslimin mendapatkan tempat terhormat, bahkan mereka mampu memberikan kontribusi besar bagi negeri Cina. Ya. Setelah peristiwa 11 September 2001, rezim Tiongkok mengintensifkan pengejaran terhadap orang Uighur dan berarti membawa beberapa orang Uighur terutama dari Pakistan, Kazakhstan, dan Kyrgyzstan di bawah apa yang disebut kampanye internasional melawan terorisme. Jadi itu Cina itu mempunyai rasa diskriminasi yang tinggi terhadap orang-orang Uighur gitu. Makanya dia sering menindas keluarga Uighur seperti itu. Meski pengejaran Cina begitu gencar, beberapa organisasi bawah tanah tetap aktif melakukan gerakan di negara itu, khususnya gerakan Islam Turkestan Timur yang dituduh Beijing melakukan serangkaian ledakan di provinsi Xinjiang dan komunis Turkestan Timur. Ada tanggal 19 September 2004, orang-orang Uighur mendirikan sebuah pemerintahan di pengasinan untuk Turkestan Timur yang dipimpin oleh Anwar Yusuf dan sebuah konstitusi telah dirancang. Tindakan diskriminatif Cina seperti yang disantet di media ini pada penduduk Uighur rupanya tak kunjung berhenti, malah bersama parah. Berbagai ekspresi keislaman di Xinjiang dilarang. Mereka bukan hanya menutup masjid, bahkan semua tulisan-tulisan yang bernafaskan Islam dan Al-Quran sampai nama yang berbau Islam juga dilarang. Demikian juga syariat-syariat Islam lain seperti jenggot dan hijab. Lebih memilukan dari itu, menurut rilis PBB, China bahkan telah menjarakan tak kurang dari 1 juta penduduk Uighur di penjara rahasia. Melihat kondisi Uighur yang sedemikian memprihatinkan di bawah represi China, maka sudah sepantasnya sebagai muslim nama agama, bahkan seluruh manusia, atas kemanusiaan untuk turut menyuarakan kebebasan mereka. Tentunya ada tanggapan agama dari di sini saya mengambilnya dari Muhammadiyah, yaitu Muhammadiyah menyesalkan pemberitaan Wall Street Journal yang menyebutkan adanya fasilitas dan lobby otoritas Cina terhadap PP Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia dan sebagainya. Di situ disebutkan bahwa Muhammadiyah dan organisasi Islam lainnya itu difitnah bahwa mereka ada lobby atau fasilitas yang dimana membantu Cina ini untuk melancarkan aksi mereka. Nah, yang kedua ini Muhammadiyah mendesak kepada pemerintah Cina untuk lebih terbuka dan memberikan informasi dan aksi masyarakat internasional mengenai kebijakan di Xinjiang dan masyarakat Uighur. Pemerintah Cina diminta agar menghentikan segala bentuk pelanggaran hak, khususnya pada masyarakat Uighur dari apapun. Ya. Dan yang ketiga, Muhammadiyah mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk mengeluarkan resolusi terkait pelanggaran HAM atas masyarakat Uighur, Rohingya, Palestina, Suriah, Yaman, India, dan lain sebagainya. Keempat, Muhammadiyah mendesak organisasi kerjasama Islam atau OSI untuk mengadakan sidang khusus dan mengambil langkah-langkah konkret untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran HAM yang dialami umat Islam, khususnya di Xinjiang. Tentunya ini langkah-langkah yang sudah diambil oleh beberapa organisasi Islam untuk menyampaikan kebebasan mereka. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Peter. Sekarang saya akan bicara tentang radikalisme. Radikalisme memiliki pengertian yaitu sikap ekstrim dalam politik, atau radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Ada juga penyebab terjadinya radikalisme. Ada 4 penyebab yang menyebabkan radikalisme agama. Pertama, adanya beberapa ajaran dalam agama yang disalahpahami. Dalam Islam ada ajaran jihad dan mati syahid, yang ironisnya dianggap membenarkan aksi-aksi keras teroris. Yang penyebab kedua adalah ada mengenai adanya persoalan kesejahteraan di masyarakat seperti kemiskinan dan kesenjangan sosial. Telah banyak fakta di lapangan menyebutkan kenyataan bahwa kemiskinan dan kesenjangan sosial
mampu membuat seseorang melakukan apapun yang menguntungkan walaupun itu jelas terlarang seperti radikalisme. Kemudian ada penyebab ketiga, yaitu adanya ideologi negara agama. Pada tahap tertentu, ideologi negara turut menimbulkan paham terorisme karena sebagaimana diakui para teroris, mereka menjalankan semua aksinya dengan tujuan mendirikan negara agama. Bagi mereka, pemerintahan yang ada saat ini, termasuk Indonesia, mengikuti sistem kafir. Penyebab keempat adalah adanya paham salafisme. Ideologi negara agama terus bertahan karena mengendap di balik kecenderungan salafisme di kalangan pemeluk agama. Salafisme adalah kecenderungan yang membayangkan masa lalu sepenuhnya suci, ideal, sempurna, tanpa kekurangan apapun. Pada era suci inilah negara agama diyakini pernah ada dan berdiri tegak dengan nilai-nilai yang dipraktikkan paripurna. Nah, ini dia contoh isu atau masalah di radikalisme, yaitu radikalisme atau fundamentalisme Islam yang kemudian dicap teroris kejadian oleh Barat adalah pasca peristiwa ditangkapnya WTC pada 11 September 2001 oleh misili Taliban. Peran agama dalam menanggapi radikalisme. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang sudah lama menjadi organisasi masyarakat yang berperan besar mengembangkan semangat keagamaan yang moderat. Ormas-ormas keagamaan tradisional Indonesia sebenarnya merupakan organisasi arus pertama yang kuat dan tidak mudah dimasuki oleh upaya-upaya ke arah radikalisme. Dalam istilah Kamarudin, ormas-ormas agama yang moderat di Indonesia adalah unshakable social infrastructure yang bisa menjaga kehidupan keagamaan yang damai di Indonesia. Selanjutnya saya akan membahas tentang moderasi Islam. Moderasi Islam merupakan pemahaman Islam moderat dengan gagasan menentang segala bentuk kekerasan, melawan fanatisme, ekstremisme, menolak intimidasi, dan terorisme. Moderasi Islam adalah Islam yang toleran, damai, dan santun, tidak menghendaki terjadi konflik serta tidak memaksa kehendak. Moderasi merupakan sebuah keseimbangan atau tawazun dalam bersikap yang tidak memihak siapapun. Seperti dalil yang ada di Quran Surat Al-Baqarah 143 yang memiliki makna, yaitu menurut Quraisy, Surat Al-Baqarah ayat 143 merupakan penjelasan terkait dengan gambaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang umat yang wasat atau pertengahan, dalam artian tidak memihak ke kiri dan ke kanan, sehingga manusia dapat berlaku adil dan dapat diteladani, dan yang dapat dilihat dari berbagai penjuru karena dia berada pada posisi tengah. Latar belakang Islam yang seharusnya adalah agama yang adil, ramah, berperadaban tinggi, dan berada di barisan paling depan. Namun yang ada di temui hari ini adalah wajah Islam yang sebaliknya. Permasalahan yang mendasar tentang pemahaman terhadap ajaran Islam, yaitu adanya perbedaan dalam beragama dan bermahzab. Islam itu satu, tetapi cara memahaminya yang beragam. Hal ini memunculkan istilah-istilah atau label yang Islami yang ada dalam Islam itu sendiri. Misalnya kelompok radikal dan kelompok liberal. Ya. Contoh dan isu dan masalah yang harus kita hadapi. Contohnya adalah yang dilakukan oleh Islamic State of Iran and Syria, atau yang kita kenal dengan ISIS, Al-Qaeda, dan HTI. Mereka melakukan pembunuhan dan pengeboman dengan dalil atas dasar agama dan dengan lantang memproklamirkan negara Islam. Fenomena kekerasan tersebut tentu menimbulkan banyak efek negatif bagi kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena itulah muncul moderasi Islam atau Islam wasyatiyah. Peran agama dalam menghadapinya, mengarahkan pada kebenaran tentunya, berbagi keadilan, belajar memahami ketidaksamaan dari berbagai sudut pandang positif alias toleransi,
Nurkolis Majid atau biasa dikenal dengan panggilan Cak Nur memberikan pemahaman terkait dengan umatan wasyatan, yaitu kelompok masyarakat yang punya karakteristik moderat dengan sikap-sikap moderasi sebagai ciri utamanya dalam menghadapi berbagai konflik dan konfrontasi yang disebabkan karena perbedaan moderasi Islam juga menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ada juga peran agama yang lainnya, yaitu dengan mengembangkan beberapa visi moderasi untuk generasi muda Indonesia, yaitu tasamuh atau toleransi, mengembangkan sifat yang tidak membeda-bedakan dan menghargai satu sama lain. Sifat tawasul mengambil jalan tengah, yaitu tidak berpihak ke kanan atau kiri, tawazun berkeseimbangan, itidal lurus dan tegas, menerapkan sikap toleran, dan menciptakan ruang dialog inklusif atau terbuka, egaliter, yaitu tidak bersikap diskriminatif, musyawarah. Musyawarah maksudnya adalah kita menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah. PTKIN sebagai lembaga pendidikan sekaligus lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Agama harus turut berkontribusi dalam menebarkan nilai moderasi kepada mahasiswanya melalui pembelajaran. Gunanya apa penanaman moderasi Islam? Yaitu dimaksudkan agar generasi muda memiliki sikap keagamaan yang inklusif, sehingga jika berada di masyarakat yang multikultural dan multireligius, kita bisa menghargai dan menghormati perbedaan yang ada dan bisa menempatkan diri secara bijak dalam interaksi sosial di tengah-tengah masyarakat. Baik, untuk pembicara selanjutnya saya serahkan kepada Tiara. Literasi informasi memiliki kaitan erat dengan teknologi informasi. Keterampilan seseorang dalam mengakses informasi teknologi sangat mempengaruhi dan mendukung literasi informasi. Kegiatan literasi informasi akan lebih mudah dicapai dengan menggunakan teknologi informasi. Konten buku dan media sosial lainnya. Informasi-informasi yang mengatasnamakan agama, terutama yang bersifat radikal, dapat mengancam kehidupan kebudayaan. Contoh isinya itu seseorang yang memiliki iman dan pemahaman agama yang luas akan teguh dalam keyakinannya. Sebaliknya, seseorang dengan iman dan pemahaman agama yang lama akan mudah terpengaruh dengan informasi-informasi yang menyimpang dari akidat. Akibatnya, seseorang dapat terjerumus ke dalam aliran yang tidak benar. Ya, seperti tadi mengikuti kelompok ISIS atau teroris yang bisa meresahkan masyarakat. Untuk mengantisipasi kesalahan dalam pemahaman agama, perlu diperhatikan beberapa hal berikut, yaitu tidak mudah terpengaruh berita hoax, mempelajari ilmu atau kitab dari guru yang jelas, lalu mengikuti dakwah atau ceramah dan kajian dari ulama atau ustadz, tidak berada pada lingkungan atau tempat yang salah, dan belajar pada lembaga pendidikan yang diakui oleh pemerintah. Baik, untuk pembicara selanjutnya saya serahkan kepada Peter. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan pembahasannya. Pembahasan yang terakhir yakni ini pengembangan budaya anti korupsi. Ya. Untuk yang pertama ini ada pengertian anti korupsi. Anti korupsi merupakan kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi. Pencegahan yang dimaksud adalah bagaimana meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan korupsi dan bagaimana mengamankan uang dan aset negara. Lalu selain itu ada contoh kasusnya. Ya, ini contoh kasus yang saya ambil
contoh kasus korupsi Bupati Kota Waringin Timur dalam kasus izin pertambang. Ya, ini latar belakang masalahnya. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menjadwalkan pemeriksaan Bupati Kota Waringin Timur yang bernama Supian Handi. Supian saat ini berstatus tersangka untuk kasus dugaan suap pemberian izin usaha pertambangan di Kabupaten Kota Waringin Timur pada tahun 2010 sampai 2015. KPK menduga Supian melakukan kong kali kong terkait pemberian izin usaha pertambangan kepada PT FMA atau perusahaan Fajar Mentaya Abadi atau PT BI atau Bili Indonesia dan PT AIM atau Aries Iron Mining di Kabupaten Kota Waringin Timur. Dari pemberian jumlah izin tambang tersebut, Supian diduga mendapat pemberian seperti mobil Toyota Land Cruiser senilai 710 juta, mobil Hummer H3, serta uang sebesar 5 miliar. Diduga kerugian keuangan negara sebesar 5,8 triliun dan 711 ribu dolar yang dihitung dari hasil produksi pertambangan bauksit, kerusakan lingkungan, dan kerugian kehutanan akibat produksi dan pertambangan PT FMA, PT BI, dan PT AIM. Pada kasus itu, Supian Hadi disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ya, ini ada tanggapan agamanya, bahwasanya dasar yang menjadi penguat pendapat ulama fikih ini diantaranya adalah firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan hartamu itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa. Padahal kamu mengetahui Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Dalam ayat tersebut juga tertulis larangan mengambil harta orang lain yang didapat dengan cara batil seperti menipu, mencuri, dan juga korupsi. Harta yang didapat dari hasil korupsi juga bisa diartikan menjadi harta kekayaan yang didapat dengan cara riba, sebab kedua cara ini sama-sama berbentuk ilegal. Jika memakan harta yang diperoleh secara riba itu diharamkan. Terdapat di Quran surat Al-Imran ayat 130. Para ulama juga menggunakan kaidah fikih yang memperlihatkan keharaman dalam memakai harta korupsi, yakni apa yang diharamkan mengambilnya, maka haram juga untuk memberikan atau memanfaatkan. Seperti yang juga sudah ditegaskan Imam Ahmad bin Hanbal, selama sebuah perbuatan dipandang sebagai hal yang haram, maka selama itu juga diharamkan untuk menggunakan hasil dari syarat tersebut. Namun, jika perbuatannya sudah tidak dikatakan haram, maka hasilnya bisa digunakan. Selama hasil dari perbuatan diharamkan untuk menggunakannya, maka selama itu juga pelaku akan diharuskan untuk mengembalikan pada pemilik harta yang sah. Apabila ulama fikih sepakat untuk mengharamkan menggunakan harta kekayaan yang didapat dengan cara korupsi, maka mereka berbeda pendapat mengenai akibat hukum dari menggunakan hasil korupsi. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih untuk semua rekan-rekan saya. Kami akan menutup presentasinya di saat ini. Terima kasih banyak sudah memperhatikan. Sekian dari kami bertiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.